Ya, halo, ini apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali gitu ya. Pada mata kuliah matematika diskrit ya. Jadi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah gerbang logika dasar ya. Jadi gerbang logika dasar ini sebagai dasar untuk membutuhkan elektronika dasar yang menggunakan gerbang diterapkan pada transistor ya. Transistor juga ada gerbang AND, gerbang OR dan lain-lain gitu ya. Nah, pada logika proposisi juga ada apa di sini penghubungnya, atau misalkan dengan konjungsi disjungsi itu juga hampir sama dengan gerbang logika ini gitu ya. Oke, baik, langsung saja. Nah, gerbang logika dasar gitu ya. Jadi gerbang logika ini dasar pembentukan sistem digital. Nah, untuk operasinya ini menggunakan bilangan biner ya. Dan hal ini juga disebut dengan gerbang logika biner. Jadi tegangan tinggi, tegangan rendah ya, tinggi berarti 1, rendah berarti 0. Oke, yang pertama yaitu gerbang N ya. Kalau pada logika proposisi ini disjungsi ya, jadi simbolnya, gambarnya seperti ini, setengah lingkaran. Jadi dua input, satu output ya. Input A, input B, outputnya F gitu ya. Dan untuk pernyataannya bisa Anda gunakan ini, F sama dengan A N B ya. Nah, ini seperti ini. Terus gerbang logikanya, kalau keduanya 1 N1 menghasilkan output 1, sedangkan yang lain itu 0 semua ya, 00 mau 01 maupun 10 itu outputnya adalah 0 ya. Ini jadi ini gerbang N ya, bersama dengan konjungsi gitu ya. Oke, next. Sekarang inverternya, pembalik. Jadi notnya ya, gerbang not N ya, inverternya untuk pembalik, mempunyai keluaran 0 ya, bila semua masukan pada logika 1 ya. Jadi dibalik dari yang N tadi. Nah, kalau 1 dibalik, hasilnya kan di N 1. Ini kalau di not N 0 ya. Nah, oke, terus 1 0 1 0 1 1 0 0 1. Nah, untuk simbolnya setengah lingkaran, ini simbol gambarnya setengah lingkaran, tapi ini ada inverter ya, bulat ini ya. Nah, inverter, input A, input B, outputnya F. Nah, ini juga sama, ini di pernyataannya A N B inverse ya. Di atasnya ada ini, ada coret. Kalau di proposisi inverse dalam kurung ya boleh ini ya, tapi ini kalau di dalam kurung sama artinya juga dengan keduanya ya. Ini juga di inverse, di atasnya juga keduanya ya. Itu cara nulisnya gitu. Tuh, pembalik dari N ya, jadi gerbang not N atau NAND gitu. Terus gerbang OR ini kalau di logika proposisi disjungsi ya, kata atau ya, kata atau, OR kan atau bahasa Indonesianya gitu ya. Simbolnya itu ini seperti bulan sabit ini ya, seperti ini, input A, input B, outputnya F. Nah, terus pernyataannya A or B ya, F sama dengan A or B, atau tanda plus itu dibacanya OR ya, A or B ya. Nah, untuk tabel kebenaran, jadi OR itu kan kalau inputnya salah satu ada ini bernilai 1, atau keduanya itu outputnya adalah 1.
Tapi kalau A nya 0, B nya 0, maka outputnya 0 ya, gitu. Ingatnya gitu aja sih. Jadi ini semuanya 1 kecuali yang 00 itu. Nah, itu untuk gerbang OR ya, gerbang OR di situ. Terus berikutnya inverternya, pembaliknya ya, gerbang NOR, not ya, not OR ya, tidak gitu ya, not kan tidak. Jadi dibalik, di inverse ya. Nah, ini simbolnya sama ya, bulan sabit sebenarnya ini. Bulan sabit tapi ujungnya itu ada inverse-nya, bulat ini. Di gambarnya A, input A, input B, outputnya di sini Y gitu ya. Boleh ini diganti bilangan ya, Y, F ataupun X gitu ya, boleh. Nah, terus pernyataannya A or B inverse, karena ada inverse dua-duanya ini ya, di inverse ya. Atau kalau ada nulis inverse dalam kurung A or B itu juga bisa, atau di atasnya ya. Nah, itu untuk gerbang NOR. Nah, karena ini kan kebalikannya ya, kebalikannya dari OR nih, dibalik. Jadi 00, kalau yang OR tadi 0, ini hasilnya 1. Terus 01, 0, 100, 110. Itu tabel kebenaran dari gerbang NOR ya. Oke, next. Sekarang ke XOR. XOR ini eksklusif ya, dari kata eksklusif. Gerbang XOR dari eksklusif OR. Nah, ini tabel kebenarannya itu kalau sama ya, inputnya sama maka memberikan keluaran 0. Di 00, 0, 11, 0. Nah, itu pada tabel kebenaran gerbang XOR. Nah, simbolnya sama kayak OR, tapi ini ada double ya. Bulan sabit yang belakang ya, bulan sabit yang belakang, input A, input B, outputnya F. Nah, gitu ya. Terus pernyataan keluarannya A XOR B. Nah, kayak ini seperti ini. F sama dengan A XOR B. Tetapi di sini punyai ekivalen atau persamaan ya. Gerbang XOR itu mempunyai persamaan atau ekivalen. A XOR B sama dengan A B inverse or A inverse B. Nah, itu ya. Nah, oke, nanti bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran apakah hasilnya sama atau tidak gitu ya. Tabelnya nanti bisa disusun, jadi untuk membuktikan bahwa persamaan itu adalah sama. Oke, next. Nah, kalau digambar seperti ini ya, yang ini A and B inverse or A inverse B ya, bisa dilihat ini gambarnya seperti ini ya. Ini input A, input B ya, ini inverse ya. Nih, jadi nanti di sini outputnya adalah yang pertama itu N yang ini A and B inverse ya. Yang ini B inverse A inverse B N B gitu ya. Jadi nanti outputnya adalah sama kayak ini gitu ya. Nah, ini ekivalen ya, gerbang XOR dari AND OR NOT ya. Jadi 3 gerbang. Nah, ini simbol logika XOR, itu ekivalennya. Oke, terus gerbang XNOR, ini inverse-nya dari XOR ya. Jadi XNOR, NOR ini ya, berarti NOT ya, atau inverse, kebalikannya. Jadi simbolnya sama kayak gini, sama kayak XOR, cuman ini di
ujungnya ada inverternya bulatnya, input A input B ini yang menggunakan Y ya. Pernyataannya sepertinya ya, A or B inverse itu bacanya. Nah terus karena ini kebalikan, jadi yang sama ya, yang sama bernilai 1, yang berbeda bernilai 0 ya. Ini 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ya, 1 1 1 itu outputnya gitu. Ya oke, next ya. Nah terus ini ada satu lagi gerbang yang mempunyai satu input saja, not ya, pembalik ya. Oke, ini pembaliknya kalau dikasih masukan 0 maka outputnya 1, kalau dikasih inputan 1 outputnya 0. Nah, ini bacanya A inverse gitu ya, dibalik ya. Oke, nah ini tentang apa sih itu, gerbang logika ya, yang diimplementasikan kalau di elektro ya untuk membuat transistor ya, transistor kakinya 3 itu ya. Nah nanti terus IC itu kan kumpulan dari puluhan dari transistor, dan nanti mikroprosesor itu IC ya, banyak jutaan IC membentuk mikroprosesor ya, kakinya makanya banyak itu ya kalau mau mikroprosesor komputer. Oke, terus tabel kebenaran ya sekarang ya. Jadi tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan kombinasi input beserta output pada suatu kasus logika. Jadi di sini digunakan untuk menganalisa suatu fungsi ya, fungsi gerbang tadi. Nah di situ ada kalanya kasus logika ditunjukkan oleh suatu fungsi logika atau tabel ya, tabel kebenaran ya. Nah sekarang ini ada fungsi ya, F sama dengan B inverse C or A and B and C inverse. Nah ini bagaimanakah tabel kebenarannya gitu ya. Nah bisa dilihat di sini ya, ini tabel kebenaran. Karena ini berapa, 3 ya ini ya, ABC kan. Ini kalau dikombinasi berarti 2 pangkat 3 ya, ada 8 kombinasi ya, 000 001 dan seterusnya sampai 111 ini 8 apa ini 8 kombinasi 01 dari ketiganya. Nah terus inverse itu kan berarti dibalik, 0 menjadi 1 ya di sini ya. Terus C nya kan 0 juga, ini menjadi 1. Terus A and B inverse C, dan ini berarti dipakai N ya, N 0 0 1 di sini ya. Nah ini hasilnya 0. Terus yang AB C inverse itu A nya 0, B nya 0, C inverse nya 1 di N kan berarti 0. Nah sudah ketemu, terus di OR kan ya, 0 OR 0 ya 0 ya. Nah ini sampai bawah nanti seperti itu. Nah jadi prinsipnya adalah berpegangan pada tabel kebenaran setiap gerbang tadi, ada OR, ada AND dan seterusnya ya. Terus inverse balik gitu ya, gampang ya. Oke, itu untuk tabel kebenaran ya. Oke, itu untuk kuliah pada hari ini mengenai gerbang logika ya. Oke, terima kasih, semoga ini bisa terserap ya mata kuliahnya dengan mudah ya. Oke, sampai jumpa kembali.